Saya Dinda Odelana Devani. Saya Serli Amelia Amanda. Nama saya Muhammad Fikri. Saya Lisa Fenda Diana. Perencanaan audit. Menurut standar pelaksanaan pekerjaan lapangan pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Alasan utama perlunya perencanaan audit. Yang pertama, memperoleh bukti yang memadai sesuai dengan kondisi pada saat audit dilaksanakan. 2. Menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau. 3. Mencegah kesalahpahaman dengan klien. 8 bagian perencanaan audit yang utama. 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai resiko bisnis klien. 4. Melakukan prosedur analitis awal. Yang kelima, tentukan materialitas, resiko audit yang dapat diterima, dan resiko bawaan. 6. Memahami pengendalian intern dan penetapan resiko pengendalian. 7. Mendapatkan informasi untuk menilai resiko kecurangan. 8. Mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh. Resiko audit. Perencanaan awal audit terkait perolehan itu adalah acceptable audit risk, dan terkait dengan informasi untuk menilai itu inherent risk yang nantinya akan berhubungan dengan pelaksanaan dan biaya audit. Perencanaan awal audit. 1. Menerima klien baru atau melanjutkan pemberian jasa pada klien lama. 2. Identifikasi alasan klien untuk diaudit. 3. Dapatkan kesepahaman dengan klien. Yang keempat, menyusun strategi audit secara keseluruhan. Penjelasannya, sebelum menerima klien baru, KAP akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor akan melakukan dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor yang baru diharuskan oleh standar audit ini untuk komunikasi dengan auditor pendahulu. Standar auditing mensyaratkan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan. Pembahasan selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Faktor-faktor apa saja yang menambah pentingnya memahami bisnis dan industri klien, yaitu ada teknologi informasi, operasi global, human capital, lingkungan industri dan eksternal, operasi bisnis dan proses, manajemen dan tata laksana, tujuan dan strategi, pengukuran dan kinerja. Penjelasannya, yang pertama, lingkungan industri dan eksternal, yaitu ada apa alasan untuk memperoleh pemahaman tentang lingkungan industri dan lingkungan eksternal klien, risiko yang dikaitkan dengan industri khusus, risiko bawaan yang sama terhadap semua klien dalam industri tertentu, serta aturan akuntansi yang unik. Yang kedua, operasi bisnis dan proses, faktor-faktor yang harus dipahami oleh auditor, yaitu ada sumber utama pendapatan, sumber lain pendapatan, pelanggan dan pemasok kunci, sumber-sumber pembiayaan, informasi tentang pihak yang punya hubungan istimewa, dan kemampuan memperoleh pembiayaan. Yang ketiga, manajemen dan tata laksana. Manajemen menentukan strategi dan proses yang harus diikuti oleh bisnis klien. Struktur organisasi klien, baik aktivitas dari Dewan Direksi dan Komite Audit, akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan, notulen rapat. Yang keempat, tujuan dan strategi klien. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien, yaitu pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, efektivitas dan efisiensi usaha, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Menilai risiko bisnis klien. Tetapkan risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah risiko di mana klien gagal mencapai tujuannya. Apa yang jadi perhatian utama auditor salah saji yang material dari laporan keuangan sehubungan dengan risiko bisnis klien. Bisnis klien, risiko dan penetapan risiko auditor. Memahami bisnis dan industri klien, menetapkan risiko bisnis klien, menetapkan risiko salah saji material. Prosedur analitis awal. Membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijadikan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Prosedur analitis juga dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam rasio-rasio. Contoh perencanaan prosedur analitis. Rasio yang dipilih. Kemampuan membayar hutang jangka pendek.
klien 3,86, industri 5,20. Rasio aktivitas likuidasi inventory turnover, klien 3,46, industri 5,20. Kemampuan penuh utang jangka panjang, debt to equity, klien 1,73, industri 2,51. Probabilitas return on asset, klien 0,09, industri 0,09. Kunci utama perencanaan: terima klien dan pelaksanaan perencanaan pendahuluan. Terima klien baru dan melanjutkan klien lama. Dapatkan kesepahaman dengan klien. Selanjutnya, identifikasi alasan klien untuk diaudit, staf untuk perikatan. Memahami bisnis dan industri klien. Memahami lingkungan industri dan eksternal klien. Memahami operasi, strategi, dan sistem kinerja klien. Menetapkan risiko bisnis klien. Tetapkan risiko bisnis klien. Tetapkan risiko salah saji material. Evaluasi pengendalian bisnis manajemen yang mempengaruhi risiko bisnis. Saya Dinda Odelana Devani. Saya Nama saya Muhammad Penjelasannya, sebelum menerima klien baru, KAP akan menyelidiki perusahaan tersebut untuk menentukan akseptabilitasnya. Kantor akan melakukan dengan memeriksa sejauh memungkinkan prospektif klien dalam komunitas bisnis, stabilitas keuangan, dan hubungannya dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor yang baru diharuskan oleh standar audit ini untuk komunikasi dengan auditor pendahulu. Standar auditing mensyaratkan bahwa auditor harus mendokumentasikan pemahamannya dengan klien dalam surat penugasan. 3 alasan utama perlunya perencanaan audit. Yang pertama, memperoleh bukti yang memadai sesuai dengan kondisi pada saat audit dilaksanakan. 2. Menjaga supaya biaya audit tetap terjangkau. 3. Mencegah kesalahpahaman dengan klien. Perencanaan awal audit. 1. Menerima klien baru atau melanjutkan pemberian jasa pada klien lama. 2. Identifikasi alasan klien untuk diaudit. 3. Dapatkan kesepahaman dengan klien. Yang keempat, menyusun strategi audit secara keseluruhan. Risiko audit. Perencanaan awal audit terkait perolehan itu adalah acceptable audit risk, dan terkait dengan informasi untuk menilai itu inherent risk yang nantinya akan berhubungan dengan pelaksanaan dan biaya audit. 8 bagian perencanaan audit yang utama. 1. Menerima klien dan melakukan perencanaan awal audit. 2. Memahami bisnis dan industri klien. 3. Menilai risiko bisnis klien. 4. Melakukan prosedur analitis awal. Yang kelima, tentukan materialitas risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan. 6. Memahami pengendalian intern dan penetapan risiko pengendalian. 7. Mendapatkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. 8. Mengembangkan rencana audit dan program audit menyeluruh. Perencanaan audit. Menurut standar pelaksanaan pekerjaan lapangan pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Pembahasan selanjutnya, memahami bisnis dan industri klien. Faktor-faktor apa saja yang menambah pentingnya memahami bisnis dan industri klien, yaitu ada teknologi informasi, operasi global, human capital, lingkungan industri dan eksternal, operasi bisnis dan proses, manajemen dan tata laksana, tujuan dan strategi, pengukuran dan kinerja. Penjelasannya, yang pertama, lingkungan industri dan eksternal, yaitu ada apa alasan untuk memperoleh pemahaman tentang lingkungan industri dan lingkungan eksternal klien, risiko yang dikaitkan dengan industri khusus, risiko bawaan yang sama terhadap semua klien dalam industri tertentu, serta aturan akuntansi yang unik. Yang kedua, operasi bisnis dan proses, faktor-faktor yang harus dipahami oleh auditor, yaitu ada sumber utama pendapatan, sumber lain pendapatan, pelanggan dan termasuk kunci, sumber-sumber pembiayaan, informasi tentang pihak yang punya hubungan istimewa, dan kemampuan memperoleh pembiayaan. Yang ketiga, manajemen dan tata laksana. Manajemen menentukan strategi dan proses yang harus diikuti oleh bisnis klien. Struktur
organisasi klien, baik aktivitas dari Dewan Direksi dan Komite Audit, akte pendirian dan anggaran dasar perusahaan, notulen rapat. Yang keempat, tujuan dan strategi klien. Strategi adalah pendekatan yang diikuti oleh entitas untuk mencapai tujuan organisasi. Auditor harus memahami tujuan klien, yaitu pelaporan keuangan yang dapat diandalkan, efektivitas dan efisiensi usaha, ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Menilai risiko bisnis klien. Tetapkan risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah risiko di mana klien gagal mencapai tujuannya. Apa yang jadi perhatian utama auditor salah saji yang material dari laporan keuangan sehubungan dengan risiko bisnis klien. Bisnis klien, risiko dan penetapan risiko auditor. Memahami bisnis dan industri klien, menetapkan risiko bisnis klien, menetapkan risiko salah saji material. Prosedur analitis awal. Membandingkan rasio-rasio klien dengan industri atau kompetitor yang dijadikan acuan untuk memberikan indikasi kinerja perusahaan. Prosedur analitis juga dapat mengungkapkan perubahan-perubahan yang tidak biasa dalam rasio-rasio. Contoh perencanaan prosedur analitis. Rasio yang dipilih. Kemampuan membayar utang jangka pendek. Current ratio. Klien 3,86, industri 5,20. Rasio aktivitas likuidasi, inventory turnover. Klien 3,46, industri 5,20. Kemampuan penuh utang jangka panjang, debt to equity. Klien 1,73, industri 2,51. Probabilitas return on asset, klien 0,09, industri 0,09. Kunci utama perencanaan. Terima klien dan pelaksanaan perencanaan pendahuluan. Terima klien baru dan melanjutkan klien lama. Dapatkan kesepahaman dengan klien. Selanjutnya, identifikasi alasan klien untuk diaudit, staf untuk perikatan. Memahami bisnis dan industri klien. Memahami lingkungan industri dan eksternal klien. Memahami operasi, strategi, dan sistem kinerja klien. Menetapkan risiko bisnis klien. Tetapkan risiko bisnis klien. Tetapkan risiko salah saji material. Evaluasi pengendalian bisnis manajemen yang mempengaruhi risiko bisnis. Tujuan utama dari perencanaan audit adalah memahami bisnis dan industri klien yang akan digunakan untuk menilai risiko audit yang dapat diterima. Risiko bisnis klien dan risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Prosedur analitis. Prosedur analitis didefinisikan oleh SAS 56 atau AU 329 sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan, yang melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. When perfect timing. Prosedur analisis dapat dilakukan pada salah satu dari ketiga waktu selama penugasan berikut. 1. Prosedur analitis diwajibkan dalam tahap perencanaan untuk membantu menentukan sifat, luas, dan penetapan waktu prosedur audit. 2. Prosedur analitis seringkali dilakukan selama tahap pengujian audit sebagai pengujian substantif untuk mendukung saldo akun. 3. Prosedur analitis juga diwajibkan selama tahap penyesalan audit. Selanjutnya, 5 jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat. Tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan, auditor mengembangkan ekspektasi menyangkut saldo akun atau rasio dengan mempertimbangkan informasi dari periode sebelumnya dan industri, ekspektasi anggaran yang disimpan klien, dan informasi non-keuangan. Biasanya, auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis berikut. Pertama, membandingkan data klien dan industri. Manfaat paling penting dari perbandingan industri adalah membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan. Tetapi, mungkin kurang membantu auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang potensial. Namun,
Kelemahan utama penggunaan rasio industri dalam auditing adalah perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dengan perusahaan yang berbentuk total industri. Karena data industri adalah rata-rata yang lebih luas, perbandingannya mungkin tidak berarti. Seringkali, lini bisnis klien tidak sama seperti standar industri. Selain itu, perusahaan yang berbeda menerapkan metode akuntansi yang juga berbeda, sehingga mempengaruhi komparabilitas data. Kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Berbagai prosedur analitis akan memungkinkan auditor membandingkan data klien dengan data serupa dari periode sebelumnya. Berikut ini beberapa contoh yang umum. 1. Membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya. Ketiga, menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Apabila data klien dibandingkan dengan anggaran, ada dua kepentingan khusus. Pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu merupakan rencana yang realistis. Dalam beberapa organisasi, anggaran disiapkan asal-asalan, sehingga bukan merupakan ekspektasi yang realistis. Informasi semacam itu memiliki nilai yang rendah sebagai bukti audit. Kepentingan kedua adalah kemungkinan bahwa informasi keuangan saat ini lebih diubah oleh personal klien agar sesuai dengan anggaran. Jika hal ini terjadi, auditor tidak akan menemukan perbedaan ketika membandingkan data aktual dengan data yang dianggarkan, meskipun ada salah saji dalam laporan keuangan. Keempat, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi tentang rupa saldo akun yang seharusnya dengan menghubungkan ke beberapa akun neraca atau akun laporan laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Berikut ini adalah dua contohnya. 1. Auditor dapat melakukan perhitungan independen terhadap beban bunga atau sosial bayar jangka panjang dengan mengalihkan saldo akhir bulan WSL bayar dengan suku bunga rata-rata bulanan. Kedua, auditor dapat menghitung rata-rata bergerak dari penyisihan piutang tak tertagih sebagai persentase piutang usaha kotor dan kemudian menerapkannya pada saldo piutang usaha kotor pada akhir tahun audit. Kelima, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Kepentingan utama dalam menggunakan data non-keuangan terletak pada keakuratan data. Rasio keuangan yang umum. Pertama, kemampuan melunasi utang jangka pendek. Kedua, rasio-rasio aktivitas likuiditas. Ketiga, kemampuan melunasi utang jangka panjang. Keempat, rasio-rasio profitabilitas. Kemampuan melunasi utang jangka pendek itu ada cash ratio, quick ratio, dan current ratio, di mana cash ratio sama dengan kas ditambah marketable security dibagi current liability. Quick ratio sama dengan kas ditambah marketable security ditambah net account receivable dibagi current liability. Current ratio sama dengan current asset dibagi current liability. Selanjutnya, rasio aktivitas likuiditas. Ada account receivable turnover, collect receivable, inventory turnover, di mana account receivable turnover sama dengan net sales dibagi average gross receivable. Kemudian, day to collect receivable sama dengan 365 hari dibagi account receivable turnover. Inventory turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average inventory. Selanjutnya, kemampuan melunasi utang jangka panjang. Utang terhadap ekuitas sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas, dan kemampuan membayar bunga sama dengan laba usaha dibagi beban bunga. Selanjutnya, 5 jenis prosedur analitis. Kegunaan prosedur analitis sebagai bukti audit sangat bergantung pada auditor yang mengembangkan ekspektasi tentang berapa saldo akun atau rasio yang harus dicatat. Tanpa memperhatikan jenis prosedur analitis yang digunakan, auditor mengembangkan ekspektasi menyangkut saldo akun atau rasio dengan mempertimbangkan informasi dari
sebelumnya. Tren industri, ekspektasi anggaran disimpan klien, dan informasi non-keuangan. Biasanya, auditor membandingkan saldo dan rasio klien dengan saldo dan rasio yang diharapkan dengan menggunakan satu atau lebih jenis prosedur analitis berikut. Pertama, membandingkan data klien dan industri. Manfaat paling penting dari perbandingan industri adalah membantu memahami bisnis klien dan sebagai indikasi atas kemungkinan adanya kegagalan keuangan. Tetapi, mungkin kurang membantu auditor dalam mengidentifikasi salah saji yang potensial. Namun, kelemahan utama penggunaan rasio industri dalam auditing adalah perbedaan antara sifat informasi keuangan klien dengan perusahaan yang berbentuk total industri. Karena data industri adalah rata-rata yang lebih luas, perbandingannya mungkin tidak berarti. Seringkali, lini bisnis klien tidak sama seperti standar industri. Selain itu, perusahaan yang berbeda menerapkan metode akuntansi yang juga berbeda, sehingga mempengaruhi komparabilitas data. Kedua, membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Berbagai prosedur analitis akan memungkinkan auditor membandingkan data klien dengan data serupa dari periode sebelumnya. Berikut ini beberapa contoh yang umum. 1. Membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya. Ketiga, menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ketiga, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan klien. Apabila data klien dibandingkan dengan anggaran, ada dua kepentingan khusus. Pertama, auditor harus mengevaluasi apakah anggaran itu merupakan rencana yang realistis. Dalam beberapa organisasi, anggaran disiapkan asal-asalan, sehingga bukan merupakan ekspektasi yang realistis. Informasi semacam itu memiliki nilai yang rendah sebagai bukti audit. Kepentingan kedua adalah kemungkinan bahwa informasi keuangan saat ini lebih diubah oleh personal klien agar sesuai dengan anggaran. Jika hal ini terjadi, auditor tidak akan menemukan perbedaan ketika membandingkan data aktual dengan data yang dianggarkan, meskipun ada salah saji dalam laporan keuangan. Keempat, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Pada jenis prosedur analitis ini, auditor membuat estimasi tentang rupa saldo akun yang seharusnya dengan menghubungkan ke beberapa akun neraca atau akun laporan laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi berdasarkan beberapa tren historis. Berikut ini adalah dua contohnya. 1. Auditor dapat melakukan perhitungan independen terhadap beban bunga atau sosial bayar jangka panjang dengan mengalihkan saldo akhir bulan wesel bayar dengan suku bunga rata-rata bulanan. Kedua, auditor dapat menghitung rata-rata bergerak dari penyisihan piutang tak terbagi sebagai persentase piutang usaha kotor dan kemudian menerapkannya pada saldo piutang usaha kotor pada akhir tahun audit. Kelima, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Kepentingan utama dalam menggunakan data non-keuangan terletak pada keakuratan data. Rasio keuangan yang umum. Pertama, kemampuan melunasi utang jangka pendek. Kedua, rasio-rasio aktivitas likuiditas. Ketiga, kemampuan melunasi utang jangka panjang. Keempat, rasio-rasio profitabilitas. Kemampuan melunasi utang jangka pendek itu ada cash ratio, quick ratio, dan current ratio, di mana cash ratio sama dengan kas ditambah marketable security dibagi current liability. Quick ratio sama dengan kas ditambah marketable security ditambah net account receivable dibagi current liability. Current ratio sama dengan current asset dibagi current liability. Selanjutnya, rasio aktivitas likuiditas. Ada account receivable turnover, to collect receivable, inventory turnover, di mana account receivable turnover sama dengan net sales dibagi average gross receivable. Kemudian, day to collect receivable sama dengan 365 hari dibagi account receivable turnover.
Inventory turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average inventory. Selanjutnya, kemampuan melunasi utang jangka panjang. Utang terhadap ekuitas sama dengan total kewajiban dibagi total ekuitas, dan kemampuan membayar bunga sama dengan laba usaha dibagi beban bunga.